Lonjakan harga minyak dunia saat ini membuat seluruh negara menaikkan harga BBM sesuai harga pasar. Hanya sejumlah negara yang memberikan subsidi BBM. Di antara negara-negara anggota ASEAN, Indonesia dan Malaysia termasuk negara yang memberikan subsidi energi kepada warganya. Saat ini dibandingkan dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya, harga BBM RON 95 atau setara Pertamax di Malaysia adalah yang termurah, yaitu sekitar Rp6.784. Sementara Indonesia ada di peringkat kedua termurah dengan harga terbaru yaitu Rp14.500. Ya, sejak tahun 2008 Indonesia telah menjadi negara pengimpor minyak karena produksi minyak nasional tidak mencukupi kebutuhan dalam negeri. Pemerintah pun mengalokasikan subsidi energi. Namun dengan keadaan harga minyak dunia saat ini, alokasi subsidi energi ikut melonjak tinggi dan dianggap membebani APBN. Sehingga pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi mulai Sabtu 3 September 2022. Kenaikan harga BBM pun langsung berdampak pada harga komoditas dan tarif angkutan umum. Publik berharap pemerintah mampu meredam dampak kenaikan BBM yang lebih luas, mulai dari harga kebutuhan pokok serta meningkatnya angka kemiskinan. Pemirsa, hari ini aksi unjuk rasa merespon kenaikan harga bahan bakar minyak terjadi di sejumlah daerah, sementara di saat pemerintah menilai kebijakan kenaikan harga BBM sebagai pilihan akhir, masyarakat khawatir dampak yang akan timbul setelahnya. Saya Ajatul Atma, Anda menyaksikan MNC News Prime. Masa aksi yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia telah membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Massa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Indonesia atau PMII dan Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI ini telah membubarkan diri dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, tempat dilangsungkannya aksi unjuk rasa yang berlangsung sejak tadi siang hingga sore. Satu persatu para mahasiswa membubarkan diri pasca sempat ada gesekan dengan petugas karena mencoba masuk ke arah Istana Merdeka. Massa menggelar aksi unjuk rasa hari ini menolak kenaikan harga BBM. Arus lalu lintas di kawasan Bundaran Patung Kuda malam hari ini sudah kembali normal dan penutupan pun sudah dibuka. Lonjakan harga minyak dunia yang rata-rata berada di atas $90 per barel membuat pemerintah tidak punya opsi untuk mengurangi subsidi energi khususnya BBM. Akibatnya harga BBM bersubsidi yakni Pertalite dan solar harus disesuaikan. Kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah tidak lepas dari lonjakan harga minyak dunia. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan 1 tahun terakhir harga rata-rata minyak mentah Indonesia berada di atas $90 per barel. Artinya jauh lebih tinggi daripada asumsi ICP pada APBN berjalan yang berada di kisaran $63 per barel. Dengan harga ICP yang turun ke $90 sekalipun, maka subsidi masih akan besar. Berdasarkan perhitungan, jika BBM bersubsidi tidak disesuaikan mendekati harga pasar, maka lonjakan subsidi akan lebih dari Rp502 triliun. Bahkan beban subsidi bisa melonjak menjadi Rp653 triliun. Jika rata-rata harga minyak dunia turun dan berada di kisaran $85 per barel, beban subsidi diperkirakan masih mencapai Rp640 triliun. Pengumuman harga BBM naik ini dinilai oleh masyarakat bertepatan dengan harga minyak mentah dunia yang perlahan mengalami penurunan. Namun pemerintah beralasan penurunan harga minyak dunia tidak bisa menjadi tolak ukur dalam menentukan kebijakan harga BBM dalam negeri untuk jangka panjang. Terkait dengan hal ini kita akan membahas lebih jauh. Sudah bersama kami melalui sambungan Zoom Satya Wirayuda, anggota Dewan Energi Nasional, dan Mamit Setiawan, Direktur Eksekutif Energy Watch. Selamat malam, Bapak. Selamat malam, Mas Sajat. Selamat malam, Mas Sajat. Selamat malam, Pak Satya. Terima kasih. Saya ingin ke Mas Mamit dulu ini sebagai orang yang selalu mengamati terkait dengan kebijakan kenaikan harga BBM. Menurut Anda ini
hal yang wajarkah? Karena masih ada juga masyarakat yang bertanya, kenapa harus naik? Gitu. Ya, kalau seperti yang sering saya sampaikan ya, Mas Ajat, bahwa kenaikan harga BBM ataupun BBM subsidi, penyesuaian harga BBM subsidi saat ini adalah pil pahit yang memang harus ditanggung oleh bersama-sama. Yang namanya pil pahit memang tidak akan bisa menyenangkan semua pihak ya. Ya, Pasti ada yang namanya pro dan kontra, tetapi ini memang harus dilakukan oleh pemerintah karena ini menjadi satu dilema yang memang mau tidak mau, suka tidak suka harus diambil kebijakan tersebut. Pertama karena memang saat ini harga minyak dunia itu kan memang jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun lalu ya. Seperti yang tadi disampaikan juga oleh Mas Ajit dalam pembukaan bahwa beban APBN kita sudah semakin tinggi, yaitu hampir mencapai 502 triliun subsidi energi, di mana ya. yang paling besar justru untuk subsidi dan kompensasi Pertalite dan juga solar subsidi ini. Kedua, menurut saya subsidi ini tidak tepat sasaran. Karena kenapa? Karena saat ini para pengguna daripada BBM subsidi ini adalah masyarakat golongan mampu. Berdasarkan data dari Pertamina juga disampaikan bahwa 80% pengguna Pertalite dan solar subsidi adalah golongan masyarakat yang mampu. Dan selanjutnya bahwa subsidi ini buat saya sudah kontraproduktif, Baik. Mas Ajat. Kenapa kontraproduktif? Karena buat saya ini justru memperlebar yang namanya jurang perbedaan antara masyarakat mampu dengan tidak mampu. Iya, Jadi, artinya hitung-hitungannya menurut Anda sudah bisa diterima begitu? saya kira sudah bisa diterima dan sudah tepat sekali, dan pemerintah pun sudah menyiapkan berbagai macam upaya agar tetap menjaga daya beli masyarakat. Seperti yang tadi disampaikan, pemerintah sudah mempersiapkan yang namanya BLT dan juga BLU serta stimulus ekonomi lain dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, dalam rangka menjaga perekonomian nasional, dan pastinya tetap dalam rangka menjaga penurunan daripada ataupun peningkatan angka kemiskinan. Saya Baik. kira pemerintah sudah berhitung dengan cermat dan tepat kira-kira apa saja langkah yang akan dilakukan terkait dengan adanya penyesuaian harga BBM subsidi tersebut, Mas Ajat. Baik, saya ingin ke Pak Satya. Memang tidakkah ada cara lain atau pemasukan lain selain menaikkan harga BBM bersubsidi ini? Iya, kita kembali lagi ke definisi subsidi ya. Jadi sebetulnya subsidinya tidak hilang, ya subsidinya dialihkan dari barang, ya jadi dari harga gitu ya, itu kepada orang supaya lebih targeted, lebih tepat sasaran. Jadi kalau kita berbicara di Dewan Energi Nasional itu rujukannya adalah Undang-Undang Energi 30 tahun 2007 dan juga peraturan pemerintah tentang kebijakan energi nasional itu clear sekali bahwa subsidi diharapkan harus tepat sasaran. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan adalah bahwa subsidi saat ini adalah kepada komoditas. Ya, lantas apakah tepat sasaran? Ya, saya rasa pendapat umum ya, kalau saya mendengarkan dari beberapa kali diskusi, sudah jelas menyatakan tidak tepat sasaran. Alasannya satu, karena pola distribusinya terbuka. Ya, orang beli LPG 3 kg siapa saja bisa. Orang beli Pertalite di SPBU mana saja, dengan jenis mobil apa saja, ya masih bisa. Dan berarti apa? Berarti pola distribusi terbuka. Sehingga apakah orang yang semua membeli ke SPBU itu adalah orang yang layak disubsidi? Ya. Mas bertanya kan, nah, makanya kenapa pemerintah mengalihkan subsidi itu. Jadi subsidinya ada nih, ya subsidi itu dialihkan untuk menuju kepada orang yang memang layak disubsidi. Baik. Yang tadi diumumkan oleh Pak Bapak Presiden 24,18 kalau nggak salah ya triliun ditujukan kepada masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk bantuan atau bantalan sosial. Pak Satya, ini kan subsidi untuk BBM sendiri kan memang masih ada begitu ya, cuma jumlahnya lebih kecil. Kecil, ya. Betul. Tapi kalau bicara tentang tidak tepat sasaran, artinya memang sebetulnya ke depannya juga akan tidak tepat sasaran dong subsidi itu. Enggak, justru begini, ini kan bertahap Mas. Ya kalau saya melihat paling tidak kebetulan kalau di DEN kan bukan institusi yang melakukan operasional di dalam rangka untuk ini ya. Tetapi kita melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah itu bertahap. Jadi yang pertama adalah mengalihkan dulu subsidinya supaya tepat kepada orang yang berhak. Tetapi kalau kita melihat harga Pertalite, harga keekonomian ya, harga keekonomian kira-kira mendekati 14.500. Nah, sementara dengan dinaikkan menjadi 10.000, logikanya itu masih ada uang negara di dalam setiap liter yang dikonsumsi oleh masyarakat umum hari ini karena distribusinya masih terbuka sebesar 4.500, ya kan? Nah,
Tetapi karena Pertalite itu termasuk penugasan, itu berarti termasuk komoditas yang dilindungi, jadi administered commodity gitu. Maka pemerintah mempunyai hak untuk mengatur harga tersebut. Ya, harganya kebetulan direvisi dari 7.600 menjadi 10.000. Jadi kalau kita melihat kenapa saya bilang tadi bertahap, sekarang dialihkan dulu. Karena dengan subsidinya dikurangi, ya, karena yang tadinya itu 7.600 menjadi 10.000, kan ada sekitar 2.400-an tuh. Dikalikan dengan volumenya, itu sudah berapa triliun. Nah, itu direalokasi kepada orang yang tidak mampu, walaupun jumlahnya dibanding dengan tetap Pertamax pada harga 7.600 yang disubsidi kepada masyarakat yang membutuhkan itu mungkin separuhnya atau 40%-nya gitu. Nah, maka nanti di tahap kedua, ya tahap kedua ini saya yakin apabila disadari betul bahwa yang mengkonsumsi daripada komoditas ini masih belum tepat, ya baru diatur. Jadi nanti siapa yang membeli, siapa yang berhak membeli, itu menjadi tahap kedua. Menurut saya ini kebijaksanaan pemerintah baik. Ya, satu alokasi dulu, baru yang kedua diatur siapa yang menjadi konsumennya. Artinya bahwa pembatasan ini masih perlu dilakukan, Mas Mamit? Iya, betul sekali. Saya kira pembatasannya tetap harus dilakukan karena tadi bicara tentang bahwa saat ini revisi subsidi ini tidak tepat sasaran karena banyak digunakan oleh masyarakat yang mampu, dan juga bahkan Kang Ajat itu untuk solar subsidi ini banyak yang digunakan untuk truk pertambangan dan perkebunan kelapa sawit yang notabene seharusnya mereka tidak boleh kalau kita mengacu kepada Perpres 191 2014. Dengan adanya pembatasan nanti diharapkan memang benar-benar BBM subsidi ini diperuntukkan bagi masyarakat ataupun bagi golongan yang memang menurut pemerintah ini membutuhkan soal subsidi. Nah, makanya saya selalu menyampaikan, kemarin harapan saya pada saat diumumkan pun ada juga pengumuman terkait dengan revisi daripada Perpres 191 2014 yang mengatur mengenai kriteria siapa saja yang berhak untuk menerima dan tidak menerima untuk BBM subsidi tersebut. Ternyata sampai saat ini mungkin masih dalam pembahasan di pemerintah, Kang Ajat. Baik, tapi yang menjadi pertanyaan masyarakat sebetulnya yang kemarin ditanyakan adalah jangan-jangan karena tidak bisa melakukan pembatasan sehingga harus dilakukan kenaikan harga BBM, Mas Mamit. Ya, kan seperti yang disampaikan oleh Pak Satya, semuanya akan bertahap terlebih dahulu ya. Kita bertahap pelan-pelan, hari ini kita melakukan penyesuaian, pemerintah melakukan penyesuaian terlebih dahulu agar bisa memberikan ruang fiskal bagi APBN, agar beban keuangan negara juga tidak terlalu berat gitu kan ya. Baru nanti akan dilanjutkan dengan pembatasan-pembatasan yang memang akan tepat sasaran. Dan saya kira memang ini banyak pertimbangan dan perhitungan sendiri dari pemerintah ya. Karena meskipun nanti akan ada pembatasan, saya yakin akan ada dampaknya juga misalnya terhadap perekonomian. Mungkin bisa terjadi ada kontraksi, ada perubahan inflasi juga. Karena tadi ketika misalnya kalau menurut saya nih, kalau saya selalu tegas kalau mau pemerintah memang mau pembatasan dan mau ini ya cukup saja, nggak usah pakai CC-CC-an, nggak usah pakai tahun, langsung aja gitu lah. Kendaraan roda 2 yang berhak untuk mengonsumsi Pertalite, kendaraan angkutan umum plat kuning yang berhak. Tapi kita tahu belakangan kan begitu sulit juga ya implementasinya, Pak Satya. Sebetulnya begini, saya pikir perlu waktu ya, bukan sulit, tapi harus dimulai karena ini menyangkut masalah data kan. Ya, data kemasyarakatan ya, maka kenapa bantuan langsung tunai yang diberikan untuk BBM itu juga ditempelkan dengan data DTKNS ya. Nah itu dimaksudkan supaya lebih tepat kan. Nah sebaliknya juga begitu. Jadi kalau nanti konsumen yang dibatasi itu kan perlu ada ketepatan ya, karena jangan sampai nanti akan timbul masalah pada waktu implementasi di tiap-tiap SPBU. Ketepatan ini juga mempengaruhi bagaimana persiapan terhadap softwarenya, ya, aplikasinya. Itu kan juga perlu dicermati. Lantas yang kedua juga tidak kalah penting, yang nomor satu bahkan menurut saya, payung hukum. Ya, karena tidak mungkin BUMN, badan usaha itu menjalankan sesuatu yang payung hukumnya lemah. Nanti akhirnya bisa timbul anarkis ya, itu yang kita sesalkan, hanya karena tidak punya rujukan, tidak ada sanksi misalkan apabila melanggar. Maka payung hukum itu penting. Maka kita berharap nantinya ke depannya apabila pola konsumsi itu diatur, karena kita semua kan sepakat nih bahwa subsidi tidak tepat sasaran, itu harus menjadi bahasa nasional dulu itu. Karena kalau kita di sini saja sudah berbeda, akan berbeda diskusi kita ke belakang.
Nah, kita harus yakini betul bahwasanya ini memang tidak tepat sasaran. Nah, sekarang mengupayakan supaya tepat. Uang negara ini supaya dimanfaatkan Iya, betul pada orang yang memang tidak mampu, dan esensi subsidi itu kan adalah baik, meningkatkan daya beli. baik. Kan Tapi dari tentu orang yang tidak berkecukupan. iya, ada dampak dari kenaikan ini dan yang juga menjadi pertanyaan yang nanti saya ingin juga tanyakan, bagaimana ceritanya dinaikkan pada saat harga minyak dunia lagi relatif turun begitu. Kita Ya, jeda, ya. tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.